Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jalan Anping, Beizhen. Di bawah sinar bulan yang terang, ya, tidak masalah. Tan Yun tersenyum dan mengangguk dan meminta bos untuk mengambil jepit rambut hijau dari rak. Anak muda, kamu memiliki mata yang bagus. Pemilik kios, yang berusia sekitar 60 tahun itu, berkata sambil tersenyum, giok yang ditempa jepit rambut giok ini adalah giok Tongshinsen terbaik di dunia. Tidak hanya bagus, tetapi juga bagus warnanya. Bisa, tidak cocok dengan wanitamu. Nona, saat Tan Yun tertegun, jantung Yu Yunxi berdetak lebih kencang dan memesona. Dia berkata sambil tersenyum, bos, ambil saja ini. Aku suka jepit rambut giok yang dia pilih. Oke, pemilik kios tersenyum dan menyerahkan jepit rambut giok itu kepada Yu Yunxi. Berapa bos? Tanya Tan Yun. 3,3 juta batu leluhur kelas atas, saya akan menagih Anda 3 juta. Kata pemilik toko. Terima kasih banyak. Setelah Tan dengan cepat membayar Zushi, pemilik kios berkata lagi, apakah kamu ingin memilih perhiasan lain untuk wanitamu? Pemilik kios, dia bukan. Jika Tan Yun tidak malu, Yu Yunxi tersenyum, bos, aku tidak butuh yang lain. Kemudian, Yu Yunxi membawa Tan Yun dan meninggalkan stand. Yunxi, jika kamu memelukku seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu dikenali? Tan Yun berbisik. Ah, jangan khawatir, Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, aku jarang keluar pada hari kerja. Bagaimana aku bisa dikenali oleh seseorang secara kebetulan? Suara Yu Yunxi jatuh, dan raungan terdengar, Xiao Zhang, lepaskan tangan kotormu. Wosh. Saat berikutnya, seorang pemuda yang sangat tampan dengan pohon giok tertiup angin muncul di depan Tan Yun. Dia adalah Qi Gong, yang sudah menjadi ranak Tao tingkat 6. Ini Master Qi. Ya. Kerumunan memandang Qi Gong. Orang yang lebih tua penuh dengan kekaguman, para remaja dan orang muda menunjukkan warna pemujaan, dan para gadis dan wanita tergila-gila pada bunga. Semua orang jauh dari sini. Qi Gong menatap Tan Yun, dan tidak diragukan lagi. Qi Gong memelototi Tan Yun dengan marah. Matanya ingin mengupas kulit Tan Yun. Qi Gong, buka matamu dan lihat dengan jelas. Yu Yunxi berkata dengan dingin, putri yang memegang tangan Xiao Zhang, bukan dia yang memegang sang putri. Apa yang kamu teriakkan padanya? Dan bahkan jika dia menangkap sang putri, apa hubungannya denganmu? Siapa kamu dari Putri Ben? Mendengar pidato itu, Qi Gong marah, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia membungkuk dan berkata, putri ketujuh, aku khawatir dia akan memanfaatkanmu. Hehe, aku juga mabuk. Pada saat ini, Tan Yun membalikkan tangan kanannya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Yu Yunxi yang lembut dan tanpa tulang, mencibir, bagaimana saya bisa jatuh? Saya benar-benar memegang tangan Yunxi. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Budak anjing, kamu. Qi Gong marah. Apakah kamu? Tan Yun mendengus, kamu ingin membunuhku. Tapi kualifikasi apa yang kamu miliki? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu mengatur Yunxi? Atau apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan kejuaraan setelah 5.000 tahun? Yah, meski kamu bisa memenangkan kejuaraan, Yunxi akan menjadi istrimu 5.000 tahun kemudian. Bisakah kamu mengendalikanmu sekarang? Mendengar pidato itu, Qi Gong meraung, budak anjing, kamu ingin mati. Melihat Qi Gong akan mulai, tanpa menunggu Yu Yunxi berbicara, bayangan virtual tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun. Bayangan virtual bukanlah orang lain, tapi Dao Qing Dazun. Qi Gong? Bukan. Dao Qing Dazun mengucapkan kata demi kata, keluar dari sini. Jangan marah, tetua. Aku akan pergi sekarang. Qi Gong sangat ketakutan hingga dahinya dipenuhi butiran keringat, dan segera melarikan diri. Kenapa kamu selalu di sini? Tan Yun melihat kembali bayangan virtual Dao Qing Dazun dan terkejut. Itu hanya proyeksi dari orang tua itu.
Dao Qing memandang Tan Yun dengan ramah, tetapi nadanya cukup mendominasi. Seluruh kota leluhur Shizu diselimuti kesadaran yang tua. Selama kamu dan Xier tidak meninggalkan kota leluhur, tidak ada yang berani menyentuhmu. Itu keren. Tan Yun tertawa. Terima kasih Tuan, Yu Yunxi berkata dengan gembira. Ya, sebagai guru, aku tidak akan mengganggumu. Setelah berbicara dengan Dao Xing, menatap Yu Yunxi berkata, Xier, bagaimanapun, di mata orang luar, Yuner adalah pengawal pribadimu. Kamu tidak bisa akrab dengannya di depan umum. Misalnya, kamu berpegangan tangan. Bagimu, kamu mungkin berteman baik dan tidak menghindarinya, tetapi jika seseorang dengan hati melihatnya dan memberitahu ayahmu, apakah kamu masih hidup? Mendengar pidato tersebut, Yu Yunxi terkejut. Tan Yun segera melepaskannya. Tuannya benar, muridnya tidak bijaksana. Yu Yunxi mengangguk dan berkata, murid itu akan memperhatikan di masa depan. Iya, itu sangat bagus. Setelah mengatakan itu, bayangan virtual Dao Xing Dazun menghilang ke udara. Setelah Dao Xing Dazun pergi, Yu Yunxi menatap Tan Yun, kamu baru saja mengambil inisiatif untuk menyentuh orang lain. Kamu harus bertanggung jawab. Tan Yun tertegun. Engah. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, aku menggodamu. Nah, kami sudah membeli jepit rambut giok. Ayo kembali. Oke, Tan Yun menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu bangkit bersama Yu Yunxi dan terbang menuju istana. Ketika mereka baru saja terbang keluar dari 4 kota dan kota, suara kegembiraan terdengar setelah suara itu, Tan Yun, apakah itu kamu? Ini Zizi. Tan Yun dan Yunxi berhenti terbang. Melihat kembali ke arah Fang Zizi yang berdiri dalam kehampaan di bawah sinar bulan, dia tampak bingung dan berkata, Penatua, apakah Anda memanggil generasi yang lebih muda? Maaf, aku mengenali orang yang salah. Wajah cantik Fang Zizi menunjukkan kesedihan yang tak terlukiskan, dipaksa untuk tersenyum dan berkata, kamu sangat mirip dengan punggung mendiang temanku. Rambutnya sama, dan matanya sangat mirip. Setelah itu, Fang Zizi menghela nafas, berubah menjadi sinar dan menghilang di bawah langit berbintang yang luas. Tan Yun, apakah dia pemimpin istanamu? Yu Yunxi berkata, aku baru saja mendengar dia cantik. Aku tidak menyangka dia begitu cantik. Yah, dia adalah penguasa istanaku. Ketika Tan Yun mendengar, mata sedih Fang Zizi muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan dorongan untuk memberitahunya bahwa dia masih hidup. Yah, sebaiknya aku memberitahunya ketika aku menemukan rumput dewa yang murni untuknya. Ketika Tan Yun berpikir, suara Yu Yunxi terdengar di benaknya. Tan Yun, apakah menurutmu Fang Zi cantik atau aku? Kalian semua cantik, kata Tan Yun. Tidak, kamu harus mengatakan siapa yang lebih cantik, kata Yu Yunxi dengan mulut ceri kecil. Wah, kamu yang paling cantik. Kamu yang paling cantik di dunia, bukan? Kata Tan Yun. Hihi, itu hampir sama. Yu Yunxi, seperti malaikat yang bahagia, berkata dengan gembira, ayo, kembali ke rumah. Saat itu gelap, dan Yu Yunxi dan Tan Yun kembali ke mansion. Apa masalahnya? Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi menjadi khawatir. Yu Yunxi tampak khawatir dan berkata, Qigong adalah ranah Tao. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengalaman makam Dewa Tuntian, dia akan menemukan anak-anak berbakat keluarga yang setia di rumah Grand Marshal mereka untuk berurusan denganmu. Tan Yun tersenyum, hanya ranah suci leluhur yang masuk ke makam Dewa Tuntian. Hanya sedikit orang yang bisa menyakitiku. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Besok pagi-pagi sekali, kita akan berkumpul di Menara Dewa Xuanwu dan pergi ke makam Dewa Tuntian. Oke, setelah Tan Yun menjawab, Yu Yunxi baru saja berbalik untuk pergi. Suara Tan Yun terdengar, Yunxi. Di bawah sinar bulan, Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba menoleh ke belakang. Ada apa? Ada sesuatu yang tidak ingin kusembunyikan darimu. Tan Yun berkata, Fang Zizi sama sekali tidak ingin menikah dengan ayahmu. Hidupnya dipertaruhkan. Dia sangat membutuhkan rumput dewa yang murni di makam Dewa Tuntian untuk menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dia mengajukan persyaratan untuk membiarkan Kaisar ayahmu memberikan obat ilahi sebelum dia bertunangan dengan ayahmu Kaisar.
Mendengar pidato tersebut, Yu Yunsi menunjukkan sentuhan jijik di matanya. Jika saya tidak menggunakan dia untuk membalas dendam pada ibu saya, jika tidak, saya akan memutuskan hubungan saya dengannya. Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya. Yunsi, aku ingin memasuki makam Dewa Tuntian. Kamu dan aku akan berburu harta karun bersama, bukan dengan yang lain. Dengan cara ini, jika aku bertemu dengan putri ketiga dan pangeran kelima, aku ingin membunuh mereka. Oke, mata Yu Yun dingin. Ketika saya masih muda, mereka sering mempermalukan dan menyiksa saya. Saya bermimpi untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, rumah Grand Marshal, aula konferensi. Ada 3.000 anak berbakat keluarga dari kota-kota besar berdiri di depan Qigong. Keluarga anak-anak ini setia kepada Marsekal Agung Dongzhen. Mata Qigong menunjukkan niat membunuhnya, dan fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi. Dia berkata dengan suara keras, saya ulangi, Anda mendengar saya dengan jelas. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan membunuh Xiao Zhang untukku. Siapa yang bisa membunuh Xiao Zhang? Aku punya banyak hadiah. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? 3.000 anak berbakat berkata dengan satu suara, dengarkan dengan jelas. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bawahan akan membunuh Xiao Zhang. Pada saat yang sama, rumah putri ketiga. Yu Yunyi dan Yu San sedang berbicara di aula. Saudara kelima, apakah semuanya sudah diatur? Yu Yunyi berkata jika dia ingin mengatakan sesuatu. Semuanya sudah diatur. Yu San berkata, aku telah memerintahkan untuk turun dan menangkap Xiao Zhang dan Yu Yunsi hidup-hidup setelah pengalaman makam Dewa Tuntian, dan kemudian kita akan membunuh mereka dengan tangan kita sendiri. Ya, Yu Yunyi berkata dengan jahat. Ibuku berkata bahwa jika Yu Yunsi tidak mati, dia akan membalaskan dendam ibunya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana kita. Biarkan saudara dan saudari kita mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yu Yunsi. Ibu Suri juga mengatakan bahwa saudara laki-laki pangeran tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Jika terungkap, itu akan mempengaruhi aksesnya ke tahta di masa depan. Mendengar ucapan itu, Yu San mencibir dan mengeluh, sebagai anak dari ibu, jaraknya sangat besar. Apakah karena kakak laki-laki tertua adalah pangeran? Saudari ketiga, kakak laki-laki, dia kejam dan kejam. Jika suatu hari aku menjadi batu sandungan untuk naik tahta, maukah kamu membantuku atau dia? Yu Yunyi berkata tanpa ragu, tentu saja, aku membantumu. Kakak pangeran sama sekali tidak baik padaku. Orang yang tidak tahu mengira aku bukan adiknya sendiri. Malam memudar dan waktunya tiba. Jauh di dalam istana, ada alun-alun dengan radius ratusan dewa, alun-alun Xuanwu. Di tengah alun-alun Xuanwu, berdiri sebuah menara setinggi puluhan juta kaki, menara Dewa Xuanwu. Saat ini, 302 orang peserta pelatihan berdiri tegak di alun-alun Xuanwu. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 berkas cahaya, 1 emas dan 1 merah, jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita di depan orang-orang. Pria parubaya, mengenakan jubah naga emas dan wajah nasional. Gadis itu mengenakan gaun merah dan terlihat menutup bulan dan malu pada bunga. Siapa dia jika dia bukan Fang Zixi? Para putra-putri bersujud kepada ayah saya. Yu Yunyi, Yu San dan Yu Yunsi, yang berada di depan, memimpin pembukaan. Lihat Kaisar. Segera, Tan Yun dan anak-anak lain dari keluarga besar berlutut satu demi satu. Tidak ada hadiah, kata Kaisar Sisu. Terima kasih ayah. Terima kasih, Kaisar. Setelah orang-orang bangun, Kaisar Sisu melirik orang-orang. Ada banyak bahan alam dan harta bumi di makam Dewa Tuntian, yang juga memiliki risiko besar. Ada hewan leluhur dari tahap orang suci leluhur dan area terlarang. Jika kamu bertemu dengan binatang leluhur, kamu harus bekerja sama untuk membunuhnya. Sekali lagi, saya mendorong Anda untuk pergi ke area terlarang terdalam untuk menjelajahi harta karun makam Tuntian setelah memasuki tempat rahasia Tuntian. Tapi ingat, jangan mencoba yang terbaik. Jika kamu merasa berbahaya, segera kabur. Seperti yang kita semua tahu, mungkin ada harta yang ditinggalkan oleh Protoss kuno yang abadi di area terlarang makam Tuntian. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan di dalamnya, kamu harus menyerahkannya. Tentu saja,
Kaisar Agung akan memberikan hadiah sesuai dengan barang yang diserahkan, oke. Kerumunan berteriak serempak, dan suaranya mengguncang langit, mengerti. Bagus sekali, kata Kaisar Sisu. Setelah kamu memasuki makam Dewa Tuntian, Yuyunyi dan Yusan membubung ke langit dan terbang ke gerbang dewa. Aku ingin melihat siapa yang akan mati secara menyedihkan antara kamu dan aku. Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Dia dan Yu Yunxi berubah menjadi dua cahaya dan menembak ke gerbang dewa.